وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى أصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. Ikhwati fillah, kita masih dalam halaqah tadabbur Al-Quran, dan pada hari ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur tentang ukhuwah yang sempat kita bahas pada akhir tahun yang lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat, surat 49 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian memperoleh rahmat. Ikhwah sekalian, innamal mu'minuna ikhwah kemarin sudah kita bahas. Karena kalau kita membagi ayat ini untuk kita bisa tadabbur lebih dalam, maka ayat ini bisa dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Dan ini sudah kita bahas bahwa salah satu semangat ikhwah atau ukhuwah ini adalah memiliki wahdatus syu'ur, perasaan yang sama atau sehati. Kemudian kalimat yang kedua atau bagian kedua setelah innamal mu'minuna ikhwah adalah kalimat fa'aslihu baina akhawaykum. Kalau kita singkat, ini temanya tentang islah atau tentang sulh. Kemudian bagian yang ketiga, kalimat wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian memperoleh rahmat. Karena kita sudah membahas kalimat yang pertama tentang hakikat ukhuwah, pentingnya ukhuwah, semangat ukhuwah, wahdatus syu'ur, maka pada hari ini kita akan coba membedah kalimat yang kedua, perintah islah, fa'aslihu baina akhawaykum, dan islahkanlah di antara saudara-saudara kalian. Kita tahu bahwa meskipun di antara orang-orang yang beriman memiliki semangat ukhuwah yang besar, memiliki semangat persaudaraan yang besar, memiliki perasaan cinta yang dalam kepada sesama orang yang beriman, tapi sebuah sunatullah yang tidak bisa dihindari bahwa ukhuwah itu akan mengalami ujian-ujian di tengah perjalanannya. Tidak ada ukhuwah yang berlangsung mulus sepanjang perjalanannya, baik ukhuwah karena darah ataupun ukhuwah karena perjuangan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mulus. Tetap dalam hubungan ukhuwah itu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian-ujian, bisa untuk mempererat ukhuwah itu, bisa juga nanti dikuasai oleh syaitan sehingga meretakkan ukhuwah itu. Tidak ada satupun ukhuwah yang tidak terganggu dengan ujian ini. Tidak ada satupun ukhuwah yang lepas dari ujian permasalahan di dalam hubungannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah menjelaskan bahwa kita ini adalah bersaudara, langsung Allah memberikan perintah, yaitu perintah islah bainan nas. Seolah-olah Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, tapi meskipun demikian tetap akan ada masalah dalam persaudaraan itu. Maka damaikanlah di antara manusia, di antara saudara-saudara kalian, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian memperoleh rahmat. Jadi ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari, tetapi juga jangan kita buat-buat untuk menjadi masalah besar.
Kadang nggak usah kita cari-cari pun akan ada masalah ukhuwah itu di antara kita. Nggak usah dicari-cari, udah dihindari pun tetap aja ada masalah percekcokan rumah tangga antara suami dengan istri, antara saudara dengan saudara, antara sesama pengurus masjid, antara satu kantor teman-teman kita di kantor, antara atasan dengan karyawannya, antara seorang amir dengan prajuritnya, antara seorang ustaz ulama dengan murid-muridnya, dan itu pasti akan dijadikan sebagai ujian oleh Allah kepada ukhuwah kita. Sehingga tidak perlu kita mencari-cari masalah, karena masalah itu pasti akan datang dalam hubungan ukhuwah. Yang perlu kita persiapkan sebelum masalah itu semakin banyak dan semakin sering, dan mudah-mudahan tidak banyak, yang perlu kita persiapkan itu adalah mental islah, semangat damai, semangat islah di antara sesama orang-orang yang beriman. Sehingga kalau kita membaca kisah-kisah di zaman para sahabat, setelah kita tahu bagaimana eratnya hubungan ukhuwah antara muhajirin dengan ansar, ya Allah gambarkan di dalam surat Al-Hasyr, bagaimana orang-orang ansar ini sangat mencintai orang muhajirin. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Bagaimana orang-orang ansar ini tidak ada masalah dalam hati mereka, sangat bersih, tidak ada rasa cemburu dan dengki kepada orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Bahkan orang ansar rela berkorban untuk kepentingan orang muhajirin. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tetapi meskipun semangat ukhuwah itu luar biasa antara orang muhajirin dengan ansar, tetap sesekali ada masalah ukhuwah di antara mereka, yang kadang-kadang hampir retak ukhuwah itu di antara mereka. Kadang kita terkagum-kagum dengan kasus bagaimana semangat orang ansar untuk berbuat baik kepada muhajirin. Seperti kisah ketika orang-orang ansar selesai memanen hasil kurban. Jadi ini peristiwanya baru-baru datang muhajirin ke Madinah tahun-tahun pertama hijrah. Baru saja orang ansar memetik buah kurma panen besar di Madinah. Lalu kurma itu dikumpulkan, Nabi SAW bertanya kepada orang-orang ansar, bagaimana kalian akan membagikan buah kurma ini, wahai ma'asyarul ansar? Dan waktu itu orang muhajirin tidak ikut dalam acara panen raya. Kenapa? Karena orang muhajirin merasa tidak enak hati. Ini bukan lahan mereka, bukan tanah mereka, mereka juga tidak bekerja di sana. Ini murni hartanya orang ansar. Sehingga ketika orang ansar berkumpul panen raya, semacam acara pesta panen raya, untuk membagi-bagikannya, untuk menikmatinya, orang muhajirin semuanya duduk di rumahnya, tinggal di masjidnya, tidak ada yang berani ikut dengan acara ini, kecuali Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bertanya kepada orang ansar, bagaimana kalian akan membagikan buah kurma ini? Apa jawaban orang ansar? Ya Rasulullah, kami tidak akan membagikannya di antara kami, tapi kami akan membagikannya antara saudara-saudara kami kaum muhajirin. Jadi kalau kita ilustrasikan, kita misalnya merantau ke sebuah kota. Seperti pertama dulu saya datang ke Bandung dari Jawa Timur. Waktu itu saya belum punya pekerjaan, belum punya tempat tinggal, belum jelas lah kehidupan di Bandung. 3 hari pertama saya tinggal di rumah saudara istri saya, Ustadz Muhtaram. Mungkin sebagiannya mengenal, tinggal di Antapani. Saya tinggal di rumah beliau. Diberikan uang bersama istri saya di salah satu kamar di rumahnya. Coba bayangkan kalau pas lagi kayak gitu, misalnya si tuan rumah datang bawa pulang durian. Harum, wangi. Dan kita senang makan durian. Di kamar kita cium bau durian. Wah, ternyata lagi bawa durian. Terus anak-anaknya pada rame, oh durian, pengen makan. Kira-kira kita yang menjadi tamu di situ akan langsung keluar atau diam di dalam kamar? Diam saja, gak enak hati. Meskipun kita pengen juga, tapi gak punya uang dan lagi merantau juga, baru beberapa hari. Sehingga kita dalam keadaan malu dan gak enak hati, kita diam di kamar, berharap dipanggil. Karena tuan rumahnya adalah ansor, dia tidak akan membuka durian itu kecuali setelah dia memanggil kita. Dia ketuk pintu kamar, ayo keluar, makan durian bareng-bareng. Kami tidak akan membelah durian ini sampai engkau duduk bersama kami. Begitulah semangat ansor kepada muhajirin ketika mereka mendapatkan rezeki dari panen kurma.
Belum lagi nanti ada kisah seorang laki-laki Ansor yang bernama Abu Talha. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki muhajirin baru datang dari hijrah. Dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, asabaril juhd. Ya Rasulullah, saya kepayahan, saya kesusahan, saya kelaparan, saya kecapean, saya baru datang dari hijrah." Kalau kita terjemahkan dia secara luas, beliau baru datang hijrah, nggak makan beberapa hari, meninggalkan hartanya di Mekah, tidak ada tempat tinggal di Madinah, pokoknya capek banget baru datang. Sehingga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asabaril juhd. Ya Rasulullah, saya capek sekali, lapar sekali, lelah sekali, ngantuk sekali." Lalu Rasulullah SAW pergi ke rumah istri-istri beliau untuk mencari makan agar bisa membantu laki-laki muhajirin. Pergi ke rumah Ummu Salamah, tidak ada makanan di rumah Ummu Salamah. Pergi ke rumah Hafsah, tidak ada makanan di rumah Hafsah. Pergi ke rumah Saudah, tidak ada makanan di rumah Saudah. Setiap istri yang beliau datangin, tidak ada makanan di rumah mereka, walaupun sebutir kurma, saking miskinnya. Akhirnya Nabi balik lagi ke masjid. Lalu beliau berdiri di antara para sahabat Ansor, mengatakan, "Ya ma'asyaral Ansar, wahai orang-orang Ansar, man minkum yudayyifu hadha ar-rajul rahimahullah." Siapa di antara kalian yang mau menyambut tamu di rumahnya satu malam laki-laki ini? Semoga Allah merahmatinya. Siapa yang mau memberikan tempat untuk laki-laki ini satu malam saja agar Allah merahmatinya? Langsung berdiri seorang laki-laki Ansar namanya Abu Talha. Dan orang-orang Ansar sedikit yang kaya, rata-rata juga miskin sama seperti muhajirin. Sedangkan orang muhajirin yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf belum jadi orang kaya karena baru berhijrah. Laki-laki Ansar Abu Talha berdiri dan dia termasuk orang yang bukan hanya miskin tapi fakir. Dia berdiri, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah yang akan menyambut tamu ini." Akhirnya orang muhajirin itu dibawa oleh Abu Talha ke rumah beliau. Sampai di rumahnya, Abu Talha berkata kepada istrinya, kata Abu Talha, "Akrimi dhaifa Rasulillah." Wahai istriku, muliakanlah, sambutlah tamu Rasulullah ini dengan baik. Artinya kasih makan dan kasih tempat untuk istirahat. Sambutlah tamu Rasulullah ini dengan baik. Apa kata istrinya? "Ya Abu Talha, ma indana ta'amin qad illa qutus sabiyah." Wahai Abu Talha, kita nggak punya makanan apa-apa di rumah selain satu potong roti, itu pun jatah anak-anak kita untuk makan malam. Dan anak-anak kita jumlahnya banyak, sehingga diistilahkan dengan sabiyah. Sabiyah itu secara bahasa artinya jamak untuk nasabiyah, anak yang banyak, jumlahnya lebih dari 6. Mari gak ta'an qad illa qul as-sabiyah. Kita nggak punya makan apa-apa ya Abu Talha, selain satu potong roti, dan itu pun jatah anak-anak kita untuk makan malam. Kita aja nggak makan dari pagi. Kata Abu Talha, "Wahai istriku, kalau anak-anak nanti minta makan, hiburlah mereka sampai mereka tertidur. Kalau mereka sudah tertidur, sediakan roti itu untuk tamu kita. Kemudian kita ikat perut kita, lalu kita matikan lampu supaya tamu kita bisa makan dengan nyaman." Apa kata istrinya? "Sama wa ta'atan." Ya, insya Allah saya akan lakukan itu. Ini istri yang soleh. Akhirnya anak-anaknya minta makan, langsung diajak ke kamar, dihibur sampai mereka tertidur semuanya. Tidak dikasih makan. Lalu roti itu disediakan untuk muhajir sambil dengan wajah ekspresi yang baik, sehingga laki-laki muhajirin ini bisa makan dalam kegelapan, dan mereka berdua mengikat perutnya dengan tali dan batu. Kalau kita husnuzon kepada muhajirin yang tadi datang, nggak mungkin laki-laki tersebut mau makan di rumah orang yang mereka juga kesusahan. Pasti nggak enak hati. Nggak mungkin kan mereka makan satu potong roti milik jatah anak-anak orang lain yang lagi kelaparan juga sama seperti dia. Nggak mungkin dia mau makan. Terus kenapa dia kok makan? Ini menunjukkan betapa baiknya Abu Talha dan istrinya dalam menyambut tamu, sampai tamunya nggak tahu masalah yang dihadapi oleh keluarga itu, sehingga dia tega untuk memakan roti satu-satunya. Ini di sini kita bisa lihat luar biasa. Karena kalau kita membaca sejarah ini dengan husnuzon, kita husnuzon, nggak mungkin si laki-laki muhajirin ini menjadi oportunis yang mumpung ada langsung makan, terserah pun tuan rumah itu lapar apa enggak.
Tapi dia merasa nyaman disambut dengan baik. Ekspresi penyambutnya, ekspresi yang penyambutan, seolah-olah mereka udah kenyang, seolah-olah mereka tidak ada masalah, sehingga dia dengan rasa nyaman bisa makan roti tersebut. Tidak ada keributan di rumah itu, tidak ada suara anak-anak menangis karena kelaparan, saking bagusnya mereka dalam menyambut tamu. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, kata Allah. Mereka mendahulukan orang muhajirin atas dirinya meskipun mereka membutuhkannya. Nah, meskipun semangat persaudaraan orang Ansor setinggi ini, seluar biasa ini, tapi tetaplah ada masalah dalam hubungan persaudaraan mereka. Ini sesuatu yang wajar. Jangan terlalu histeris ketika melihat ada sedikit masalah di antara satu kelompok dengan kelompok yang lain di antara kaum muslimin. Atau bahkan di dalam satu kelompok. Ini hal yang wajar. Ini termasuk di antara sunnatullah dalam dakwah, dalam perjalanan hidup. Suami istri aja bisa cekcok, apalagi hubungan ukhuwah fillah, ukhuwah karena perjuangan. Tercatatlah sebuah kisah atau adegan keretakan ukhuwah antara Bilal Muhajir dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Dalam suatu perjalanan dakwah, Bilal dengan Abu Ayyub memiliki permasalahan. Saking luar biasanya masalah tersebut, sampai Abu Ayyub marah banget kepada Bilal dan mengatakan, "Ya ibn Sauda, wahai anak perempuan yang hitam." Saking marahnya Abu Ayyub Al-Ansari kepada Bilal. Padahal kita tahu betapa luar biasanya semangat ukhuwah Abu Ayyub Al-Ansari kepada kaum muhajirin, tapi namanya ujian. Ya ibn Sauda, wahai anak perempuan yang hitam. Sehingga membuat Bilal merasa sedih dengan panggilan tersebut. Akhirnya peristiwa ini didengar oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menegur Abu Ayyub dengan mengatakan, "Innaka mru'un fika syai'un min jahiliyah." Kamu itu laki-laki yang masih ada sifat-sifat jahiliyah. Lalu Abu Ayyub mencari Bilal, lalu memegang kakinya Bilal, memeluk kakinya Bilal dan mengatakan, "Ya Bilal, katakanlah kepada aku apa yang pernah aku katakan untukmu. Balaslah apa ucapanku dengan ucapan yang sama." Kata Bilal, "Tidak ya Abu Ayyub." Akhirnya Abu Ayyub memaksa, tidak. Yang jelas akhirnya mereka pun islah. Bilal memaafkan Abu Ayyub. Abu Ayyub serius memaafkan Bilal dan menerima sebagian hartanya sebagai bentuk minta maaf. Ini namanya semangat islah. Tidak masalah kalau ada sedikit perbedaan, sedikit percekcokan, sedikit pertengkaran di antara kita. Yang jadi masalah kehilangan semangat islah setelah itu. Karena orang-orang yang lebih mulia dari kita pun sering kali terjadi percekcokan di antara mereka. Tetapi semangat ukhuwah mereka lebih besar. Semangat islah mereka itu tinggi. Dan semangat adab dalam berbeda pendapat itu mereka jaga. Sehingga percekcokan itu tidak membuat mereka kemudian memutuskan silaturahim. Karena itu dosa besar. Makanya Allah katakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Setelah itu, "Fa'aslihu baina akhawaykum." Ini lebih kepada spirit islah. Sama kayak Abu Bakar dengan Umar juga sering bercekcok, sering bertengkar, sampai direkam oleh Al-Quran. Pernah suatu ketika Abu Bakar mengatakan suatu usulan kepada Rasulullah. "Menurut saya begini ya Rasulullah." Kata Umar, "Menurut saya begitu ya Rasulullah." Kata Abu Bakar, "Ya Umar, kamu senang banget beda-beda dengan saya." Kata Umar, "Enggak, emang saya pendapatnya kayak gini, tapi dari kemarin kamu selalu beda dengan saya." "Oh, kenapa itu?" Turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض." Turun ayat pembukaan surat Al-Hujurat karena percekcokan antara Abu Bakar dan Umar. Wahai orang-orang yang beriman, kalian lupa di depan kalian itu ada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara di depan Nabi, jangan kalian berteriak-teriak di depan Nabi. Akhirnya Islam. Abu Bakar, engkau Siddiq, kata Umar, engkau Faruq, saling menghargai. Ini namanya fa'aslihu baina akhawaykum. Wajar terjadi perbedaan pendapat di antara walaupun satu perjuangan. Begitu juga kita dalam mengurus satu masjid, mengurus satu program di kantor kita, mengurus rumah tangga, mengurus suatu urusan dakwah, dan berbagai macam hal. Wajar terjadi kadang-kadang sampai agak nggak enak perasaannya. Tapi yang harus kita bangun setelah itu adalah semangat islah,
Karena kata Nabi, jika ada dua orang yang bersaudara kemudian bertengkar, maka yang pertama mengajak islah, dia yang pertama masuk surga. Yang pertama mengajak islah, dia yang pertama masuk surga. Setelah siapa yang benar, siapa yang salah, tapi yang penting siapa yang pengen lebih dulu masuk surga, maka dia yang lebih dulu mengajak untuk islah atau damai. Kemudian terjadi lagi masalah di antara orang-orang Ansor. Kita tahu ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daa fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Itu ayat turun untuk orang-orang Ansar. Antara dua kubu Ansar yang besar. Yang pertama kubu Aus, yang kedua kubu Khazraj. Dua kubu ini dulu tak ada, saling bermusuhan dan saling berperang beratus-ratus tahun lamanya. Tapi dengan nikmat Allah datangnya Islam, akhirnya Allah babaina qulubikum, Allah mentaklif, mengikat hati mereka, melembutkan hati mereka sehingga fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kalian menjadi bersaudara. Dulu kalian berada di hufratin minan nar, berada di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian dari api neraka, yaitu dengan bersaudara. Ini antara Aus dan Khazraj. Dan mereka akhirnya setelah Islam menjadi sangat erat hubungan ukhuwahnya. Tapi meskipun demikian, adegan-adegan percekcokan di antara mereka kerap kali menghiasi perjalanan ukhuwah itu. Salah satu yang paling luar biasa itu kejadian di Quba. Orang-orang Ahlu Quba. Ahlu Quba itu kalau kata Allah di surat At-Taubah, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam Masjid Quba itu ada laki-laki, sekumpulan orang yang suka sekali membersihkan diri, dan Allah cinta kepada orang-orang yang membersihkan diri itu. Artinya, ini orang-orang yang hebat. Disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan sebagai ahlu taqwa. Masjid mereka itu disebut Masjid Taqwa. Jadi Masjid Taqwa pertama di muka bumi itu bukan masjid diacarakan. Masjid Taqwa pertama di muka bumi itu adalah Masjid Quba, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Ternyata ahli Quba, orang-orang muttaqin, orang-orang yang minta tahirin ini bisa saja tersulut dengan pertengkaran di antara mereka. Lagi duduk 3 orang laki-laki, satu laki-laki pemuda dari Aus, satu laki pemuda dari Khazraj, satu lagi pemuda dari Yahudi. Ngobrol mereka, ngobrol biasa gitu. Tiba-tiba jadi menyebut-nyebut tentang kehebatan masa lalu, kehebatan nenek moyang, kehebatan kaumnya masing-masing. Dan si orang Yahudi ini terus mengorek-ngorek dan memancing-mancing. Dia jadi provokator, dia jadi nambang, mengadu domba. Kalau orang Aus kan gini-gini kan ya, orang Aus kan gini-gini. Ya orang Khazraj juga punya begini, orang-orang hebatnya. Saling rame-rame akhirnya jadi saling mengejek, akhirnya jadi bertengkar, akhirnya bawa geng. Bawa dari kaum Aus, bawa dari kaum Khazraj. Di depan masjid udah siap lempar-lemparan batu tuh. Pada bawa pedang dan masih lempar-lemparan batu. Ternyata peristiwa ini langsung dikasih tahu oleh sebagian sahabat ke Rasulullah di Madinah, di Nabawi. Apa kata Nabi kepada sahabat yang ada di Masjid Nabawi? Qumu bina nuslih bainahum. Ayo kita bareng-bareng mendamaikan di antara mereka. Nabi datang ke sana, kemudian Nabi langsung berdiri di tengah-tengah antara dua kubu ini, hampir saja kena lemparan batu, dan Nabi membacakan ayat tadi. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha ya ma'syaral ansar. Dulu kalian ada fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Akhirnya mereka menangis teringat dengan masa jahiliyahnya dengan nasihat Nabi, lalu mereka berangkulan lagi dan damai lagi. Aslihu baina akhawaykum. Jadi semangat Islam itu tetap harus dihidupkan di antara kita. Seerat apapun hubungan ukhuwah kita. Karena pasti Allah akan menguji ukhuwah itu dengan berbagai macam masalah di antara kita. Namanya manusia, karakternya beda-beda. Belum lagi nanti dalam satu kumpulan jama'atun minan nas, satu kumpulan manusia itu selalu ada 3 macam orang. Ada orang yang zalimun li nafsih, suka menyakiti dirinya dan orang lain, orang yang nggak benar. Ada yang muqtasid,
labil, tengah-tengah. Ada yang sabiqum bil khairat, orang yang sangat baik dan bersemangat kepada kebaikan. Tidak semuanya orang baik. Di sana juga ada orang yang tidak baik, atau orang yang belum baik, atau orang yang masih labil, masih bingung. Maka karena itu mungkin sekali terjadi percekcokan di antara kaum muslimin, di antara kita yang berukhuwah fillah. Maka yang harus kita hidupkan itu bukan menghindari atau berharap tidak ada percekcokan, walaupun kita menghindarinya, tetapi membangun semangat islah di antara kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwa ala ukhbirukum bi afdal min darajatis siyam wal qiyam, ay min darajatis siyam was shalah was shadaqah. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang lebih utama daripada qiyam, puasa, salat dan sedekah? Jadi Nabi sedang memancing para sahabat untuk memperhatikan apa yang akan beliau katakan. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amal yang lebih utama daripada sholat, yaitu sholat sunnah seperti tahajud, siyam yaitu puasa sunnah, dan sedekah yaitu memberikan harta secara sunnah? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Apa itu ya Rasulullah? Kata Nabi, al-islahu dzatil bain, yaitu mendamaikan di antara orang yang bertengkar. Itu lebih utama dan lebih disukai Allah daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Makanya Nabi pernah telat sholat zuhur ke masjid gara-gara Nabi sedang sibuk untuk mengurus pertengkaran di antara beberapa kaum di Bani Salimah atau Salamah. Jadi Nabi jadi telat datang ke masjid, sehingga sholat di masjid itu dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf. Kenapa Nabi tidak datang? Karena Nabi ada di Bani Salamah mengurus mereka yang lagi bertengkar. Jadi Nabi jadi juru muslih islah di antara kaum muslimin. Karena amalan islah ini lebih disukai oleh Allah daripada ibadah. Kenapa? Ibadah itu hanya mensolihkan diri sendiri, sedangkan islah mensolihkan banyak orang lain, sehingga sama-sama mendapatkan kebaikan. Ini sebabnya kenapa ada hadis bahwa islah itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah memuji salah satu cucu beliau karena dia akan menjadi juru damai di antara dua kelompok muslim besar pada masanya. Suatu ketika Nabi sedang menggendong Hasan bin Ali, cucu beliau, sambil mengecup keningnya Hasan, kemudian mengelus-elus kepalanya Hasan. Nabi mengatakan, Inna ibni hadha sayyidun wa la'allallaha an yuslih bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Hadis Bukhari. Kata Nabi, wahai para sahabat, cucuku ini adalah pemimpin, sayyid, dan semoga Allah nanti akan menjadikan dia sebagai pendamai di antara dua kubu muslim yang sangat besar. Semoga Allah akan mendamaikan dengannya dua pasukan Islam yang sangat besar. Hadis riwayat Bukhari. Ini masuk dalam kategori hadis tanabbu. Hadis tanabbu itu hadis yang memberitakan masa depan yang belum terjadi. Dan ternyata ini terjadi. Ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh sebagai Khalifatul Rasyidin yang keempat, maka tampuk kekuasaan itu kemudian diserahkan kepada anaknya Ali, yaitu Hasan bin Ali. Mulailah orang-orang datang untuk berbaiat kepada Hasan bin Ali dengan jumlah kaum muslimin seperti gunung. Saking banyaknya orang yang berbaiat kepada Hasan bin Ali. Jadi fi'atun azimah, satu kelompok kaum muslimin yang sangat besar. Tapi di tempat yang lain, sebagian kaum muslimin yang lain berbaiat kepada laki-laki dari keluarganya Utsman bin Affan yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi Muawiyah tidak mengaku sebagai khalifah, Hasan yang layak sebagai khalifah. Padahal hadis Nabi itu apa? Jika kalian menemukan ada dua khalifah yang dalam kaum muslimin, maka bunuhlah yang keduanya. Kan itu kan hadisnya. Kenapa tidak boleh ada dua khalifah? Sebagaimana tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Karena hukumnya melakukan dua sholat jamaah dalam satu masjid. Yang di sana dua jamaah, yang di sini dua jamaah karena beda mazhab. Tidak boleh itu. Itu keliru besar kan? Allah soal apa tidak, tapi itu dosa. Begitu juga dalam kepemimpinan Islam, tidak boleh ada dua khalifah. Jika kalian menemukan dua khalifah, maka bunuhlah yang kedua. Sehingga harusnya
Muawiyah yang diperangi. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ramai-ramai antara kubu Hasan dengan kubu Muawiyah, hampir saja terjadi perang di antara kaum muslimin. Padahal Hasan itu lebih pantas mendapatkan kekhalifahan daripada Muawiyah. Ditambah lagi memang yang berbayar kepada Hasan ini lebih banyak. Dan Hasan lebih duluan dibayar daripada Muawiyah. Berarti dia yang pertama dan Muawiyah yang kedua. Tetapi daripada ramai-ramai, akhirnya Hasan mengundurkan diri dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini yang dimaksud dengan la'allallah yuslih bihi baina fi'ataini minal muslimin. Allah akan mendamaikan dua kelompok Islam yang sangat besar dengan anakku ini, yaitu Hasan bin Ali. Lalu ketika Hasan berbaiat kepada Muawiyah, Hasan mengatakan la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin. Kekuasaan ini adalah ujian untuk kalian dan kesenangan sampai kalian meninggal. Tapi setelah itu ini akan jadi musibah. Tapi Allah alam apa yang terjadi, kita harus nuzul kepada Hasan dan nuzul kepada Muawiyah karena kedua-duanya sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang jelas ini menunjukkan bahwa semangat Islam yang dimiliki oleh Hasan bin Ali itu luar biasa. Sekarang mana semangat Islam itu di antara kita? Kita mengaku pengikut Hasan, kita mengaku pengikut Ali, kita mengaku pengikut Muawiyah dan yang lainnya, Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Tapi kita justru menghidupkan semangat adawah, bukan semangat Islam di antara kaum muslimin. Berarti kita bukan pengikut sejatinya. Makanya muncul dalam istilah Syiah itu ada Syiah Rafidah. Syiah Rafidah itu julukan dari cucunya Ali bin Abi Thalib kepada sebagian kelompok Syiah yang mereka tidak mau tunduk kepada aturan Islam. Yang mereka terlalu berlebihan mengkultuskan Ali dan keluarganya sampai mengatakan Abu Bakar dan Umar itu kafir. Sehingga kata cucunya Hasan, antum rawafid, antum rafidah, kalian itu orang-orang rafidah. Sehingga kalian tidak lagi diterima oleh kami. Jadi keturunan Ali itu tidak menerima mereka karena mereka rafidah, orang yang menolak syariat, menolak yang benar dengan cara mengkafirkan Abu Bakar dan Ali. Tapi tidak semua Syiah itu rafidah. Ada dua Syiah di antara semua sekte Syiah yang tidak boleh disebut sebagai orang kafir atau sesat karena mereka memang mirip dengan Ahlus Sunnah, hanya berbeda dalam masalah Ali. Di antara dua mazhab Syiah yang tidak boleh disesatkan kata para ulama itu adalah Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Saya tidak tahu apakah ini ada di Rusia atau tidak. Yang jelas dulu ini banyak diaman Zaidiyah dan Ja'fariyah. Sebetulnya dalam Islam itu ada 8 mazhab yang tidak boleh disesatkan. 8 mazhab. 4 di antaranya mazhab Ahlus Sunnah yang kita tahu, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ada 2 mazhab tasawuf, ada 2 lagi mazhab Syiah. Nah, 2 mazhab Syiah yang tidak boleh disesatkan menurut ijma ulama di Mekah, bukan jumhur, tapi ijma semua ulama sepakat adalah Syiah Zaidiyah dan Syiah Ja'fariyah. Apa bedanya mereka dengan kita? Kita menganggap bahwa Abu Bakar dan Umar itu lebih utama daripada Ali bin Abi Thalib. Utama bukan mulia ya. Kalau mulia Allah yang Maha tahu karena yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Tapi kalau utama ini soal runtutan runtutan kepemimpinan. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini bagi kita. Tapi kalau bagi dari Zaidiyah dan Ja'fariyah, mereka menganggap Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi tidak mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Tidak mengkafirkan Aisyah dan Hafsah. Hanya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Sedangkan yang Rafidah, berbagai macam sektanya, ada Ithna Asyariyah dan sebagainya, di Iran, di Suriah, di Irak, dan mungkin sebagian besarnya di Indonesia. Rafidah adalah Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan istri-istri Nabi seperti Hafsah dan Aisyah. Jadi intinya, kalau mereka mengaku sebagai pengikut Hasan bin Ali, pengikut Ali bin Abi Thalib, pengikut para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, harusnya mereka juga mengikuti sifat semangat Islam di antara kaum muslimin. Bahkan Hasan rela menanggalkan pakaian kekuasaannya, padahal dia lebih layak, dia lebih pantas, dia lebih berhak, dan dia dibayar lebih dulu, dan yang membayarnya lebih banyak. Tetapi dia tanggalkan pakaian itu karena ini hanya masalah dunia demi memperoleh kebaikan yang lebih besar di antara kaum muslimin, yaitu ukhuwah. Ini namanya fa'aslihu baina akhawaykum. Maka ikhwatillah, mari kita hidupkan semangat ini dalam kehidupan kita, baik kehidupan rumah tangga,
kehidupan dakwah, kehidupan masyarakat, kehidupan di masjid, di kantor, dan di semua tempat. Karena kita adalah orang-orang yang mengaku beriman. Dan salah satu di antara tugas orang yang beriman itu adalah menjadi juru islah di antara manusia. Baik di antara orang mukmin ataupun di antara orang mukmin dengan orang kafir, ataupun di antara orang kafir, selama itu bukan dalam hal memerangi agama kita. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu adz-dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lail wan nahar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala al-muhajirin wal ansar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Fattaqullaha mastata'tum. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, aw biman tahrumu 'alaihi nar, ala kulli qaribin hayyinin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu orang-orang yang tidak akan disentuh oleh api neraka, atau orang yang tidak akan masuk ke dalam api neraka? Mereka adalah setiap orang yang memiliki sifat qaribin hayyinin sahlin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Orang yang memiliki 4 sifat, yaitu sifat hayyin, sifat layyin, sifat qaribin, dan sifat sahlin. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 sifat yang kita bisa ambil di dalam beberapa hadis tadi. Sifat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bahkan Nabi SAW sampai memberikan jaminan, siapapun yang memiliki 4 sifat ini, tahrumu alaihin nar. Api neraka pun yang memiliki 4 sifat membakarnya, atau dia tidak akan mungkin masuk ke dalam api neraka. Sifat yang pertama adalah sifat hayyin. Kalau kita membaca di dalam Al-Quran, di antara ayat yang menjelaskan tentang sifat hayyin ini adalah surat Al-Furqan ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Sadaqallahul azim.
Di antara ciri hamba Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Orang yang berjalan di muka bumi dalam keadaan haunan atau hayyinan. Haunan atau hayyinan, para ulama menerjemahkan adalah orang yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Dan sifat rendah hati ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Bahkan kalau kita memberi judul terhadap ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, maka ayat yang pertama turun kepada Nabi itu ada dua judul atau dua tema besar. Tema yang pertama adalah tentang kebesaran Allah, dan tema yang kedua adalah tentang kehinaan seorang hamba. Itulah ayat yang pertama turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini ayat tentang kebesaran Allah. Khalaqal insan min 'alaq. Ini tentang kerendahan makhluk. Atau Iqra wa rabbukal akram. Allah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang maha tahu segala sesuatu dan mengajarkan ilmu kepada manusia. 'Allamal insan ma lam ya'lam. Mengajarkan kepada manusia apa yang sama sekali mereka tidak tahu. Jadi kalau kita mau ngasih judul terhadap ayat atau wahyu yang pertama turun kepada Nabi SAW, ternyata yang berhubungan dengan makhluk, ayat yang pertama turun itu adalah ayat tentang tawadhu, ayat tentang rendah hati. Rendah diri bahkan di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan makhluk. Karena ini adalah sifat dasarnya seorang hamba. Tidak mungkin disebut hamba ketika dia meninggikan diri, menganggap dirinya mulia, menganggap dirinya di atas, menganggap dirinya tinggi. Karena dasarnya seorang hamba itu adalah rendah. Sehingga ketika seorang hamba meletakkan dirinya pada status yang Allah telah tempatkan dia, baru Allah akan memuliakan dia. Tidaklah seseorang bersedekah kecuali hartanya akan bertambah, dan tidaklah seseorang merendahkan dirinya kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba menempatkan dirinya di posisi yang lebih tinggi, maka Allah akan menjatuhkan dia sebagaimana Allah menjatuhkan iblis. Ana khairum min, saya lebih baik daripada dia, kata iblis. Maka sejak saat itu iblis diusir dari surga dan dikutuk untuk selama-lamanya. Sifat rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah identitas aslinya makhluk. Identitas aslinya hamba. Dan inilah ciri hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hayyin. Kalau kita belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara contoh-contoh bagaimana Nabi menunjukkan hayyinan, sifat tawadhu, rendah hatinya beliau kepada sesama, adalah kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di antara sahabat-sahabat Ahlu Sufah. Ahlu Sufah itu adalah istilah untuk segolongan sahabat yang miskin. Yang mereka makan roti dari bahan yang kasar. Rotinya itu kasar dan keras, sehingga kalau ingin dimakan, roti itu harus direndam dulu dengan air baru bisa dimakan. Saking kasar dan kerasnya roti ini. Dan dalam bahasa Arab, ini diistilahkan dengan qadid. Ketika Nabi duduk di antara para sahabat miskin, lalu mereka menghidangkan roti-roti yang keras di hadapan Nabi. Lalu mereka merasa tidak enak hati karena malu kepada Rasulullah. Menganggap Rasulullah tidak pantas makan roti seperti yang mereka makan. Apa kata Nabi? Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Sesungguhnya saya adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid. Nabi ingin menempatkan dirinya sama dengan yang lain, sehingga yang lain tidak merasa canggung kepada beliau. Dan beliau mengatakan, saya sudah biasa makan makanan seperti ini dari dulu juga. Jadi kita sama. Akhirnya para sahabat merasa nyaman makan bersama Rasulullah SAW. Ini namanya hayyin. Tidak mencari perbedaan, tidak menganggap dirinya tidak pantas atau tidak level dengan orang lain, tetapi justru merendahkan diri sehingga menjadi sama dengan orang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain yang mungkin ceritanya juga cukup terkenal, walaupun ulama memberikan judul yang berbeda-beda terhadap kisah ini, adalah kisah ketika Nabi bertemu dengan sekelompok penggembala ternak. Dan di Arab pada masa itu,
yang menggembala ternak rata-rata bukan menggembala ternak pribadinya, bukan miliknya. Biasanya milik orang kaya digembalai oleh orang-orang miskin. Sama kayak Nabi dulu pernah menggembala ternak-ternak orang Mekah, bukan ternak beliau sendiri. Ketika Nabi duduk di antara para penggembala, maka Nabi menyampaikan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali mereka pernah menggembala ternak. Kenapa Nabi mengatakan ini? Mungkin ada ulama yang memberi judul hadis ini dengan judul tentang karakter building, tentang leadership. Tetapi jangan lupa bahwa angle lain dari kisah ini adalah sesungguhnya Nabi mencari persamaan antara beliau dengan orang di sekelilingnya. Bahwa beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Nabi kecuali pernah menggembala ternak. Seolah-olah menggembala ternak itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan membuat mereka tidak pesimis, tidak rendah diri di hadapan Nabi SAW. Ini adalah cara-cara cerdas Nabi SAW dalam menyampaikan akhlak, menunjukkan akhlak hayyin, rendah hati di antara para sahabat. Banyak lagi hadis-hadis yang luar biasa, kisah-kisah bagaimana Nabi rendah hati di antara orang lain, di antara para sahabat. Bahkan ketika Nabi SAW berbicara dengan anak kecil, maka Nabi akan jongkok supaya setara ukuran tubuh beliau dengan tubuh anak kecil. Tidak berbicara seolah-olah beliau adalah seorang atasan kepada anak kecil yang bekerja di rumah beliau seperti Anas bin Malik. Ini bahasa-bahasa hainan, orang-orang yang rendah hati di hadapan makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali mengingatkan manusia tentang sifat rendah hati dengan cara menyebutkan asal muasal penciptaan manusia. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan moral tentang hainan, rendah hati di dalamnya. Tidakkah kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan? Ada ayat diciptakan dari tanah, ada ayat diciptakan dari dua manusia yaitu Adam dan Hawa. Ada ayat yang diciptakan dari setetes air yang hina. Ada ayat yang diciptakan dari segumpal darah. Intinya adalah kalian harus tahu diri bahwa kalian sebetulnya bukan siapa-siapa. Allah lah yang telah memberikan kepada kalian kehormatan dan kemuliaan. Intinya adalah rendah hati. Hampir semua ayat tentang penciptaan manusia ada pesan tentang rendah hati di dalamnya. Makanya Nabi SAW mengatakan, di antara 4 sifat yang paling dicintai Allah kepada makhluk adalah hayyin, sifat rendah hati. Memandang orang lain sama dengan dirinya. Dan di antara makna sombong atau takabur adalah merendahkan orang lain dan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua, hayyinin layyin. Layyin ini secara bahasa artinya bertutur kata dengan bahasa yang lemah lembut. Kalau kita memperhatikan bagaimana Islam bisa memadukan antara lemah lembut dengan ketegasan, ini menunjukkan betapa akhlak dalam Islam itu sempurna. Karena banyak orang yang tidak bisa memadukan dua hal ini, seolah-olah ketika bersikap lemah lembut, dia menjadi lemah. Dan ketika bersikap tegas, dia menjadi kasar. Padahal tegas dan kasar sesuatu yang berbeda, lemah dan lembut juga sesuatu yang berbeda. Layyin dan tegas, lemah lembut dan tegas, sesuatu yang bisa dipadukan. Karena dua-duanya akhlak yang mulia. Mustahil dua akhlak mulia itu tidak bisa dipadukan. Itu mustahil. Yang tidak mungkin dipadukan adalah akhlak mulia dan akhlak yang tercela. Maka kalau ketegasan kita sepakati sebagai akhlak mulia, pasti mungkin sekali untuk memadukan ketegasan dengan sikap lemah lembut. Bahkan salah satu ayat yang cukup jelas mengajarkan kepada kita tentang sikap lemah lembut dalam situasi apapun adalah ayat ketika Allah mendidik Musa dan Harun ketika mengutus keduanya untuk berdakwah kepada Firaun. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun berdakwah kepada raja yang paling zalim yang pernah hidup di muka bumi, bukan hanya raja yang keras, yang kasar, bahkan raja ini pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Bukan hanya syirik, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ketika Allah mengutus Musa dan Harun untuk berdakwah kepada raja yang paling jahat ini, apa kata Allah? Wa qula lahu qawlan layyinan. Dan ucapkanlah kepada dia ucapan yang lembut.
Sebelum Musa disuruh untuk merevolusi Fir'aun, maka Musa diperintahkan lebih dulu untuk qula lahu qaulan layyinan. Kenapa Allah katakan demikian? Karena Allah tahu karakter hambanya yang bernama Musa. Kalau Harun mungkin agak tidak terlalu dikhawatirkan akan bersikap kasar. Karena Harun pada dasarnya punya sifat lemah lembut. Harun ini kalau di antara para sahabat mirip seperti Abu Bakar. Sedangkan Musa mirip seperti Umar. Memang terkenal dengan kerasnya terhadap kebatilan. Sehingga sebelum Musa bersikap keras atau tegas kepada Fir'aun, maka Allah memberi dia briefing, memberi dia nasihat, qula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kalian berdua kepada dia ucapan yang lemah lembut. Dan perhatikan juga kisah Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya. Begitu ayahnya marah-marah kepada Ibrahim, bahkan mengancam akan merajam Ibrahim, apa kata Ibrahim? Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Kata Ibrahim, salam. Nggak apa-apa wahai ayah, aku akan minta ampun untukmu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku sangat baik kepadaku. Qaulan layyinan, sebelum kalimat-kalimat yang lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah akan memberikan kebaikan melalui jalan yang lembut yang tidak diberikan dengan cara-cara yang kasar. Maka muncullah salah satu kisah yang cukup fenomenal dalam kehidupan Nabi tentang sifat lemah lembut adalah adegan ketika ada seorang laki-laki Badui buang air kecil di dalam Masjid Nabawi. Ini masjid tersuci nomor 3 di dunia bagi kaum muslimin. Setelah Makkah, nomor 2 bahkan setelah Makkah, kemudian Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. Ada orang Badui, dan orang Badui ini dalam istilah Arab disebut A'rabi, orang yang tidak berpendidikan baik, orang yang belum paham Islam, bahkan belum masuk Islam. Dia ngelihat ada kayak tembok gitu, dia buang air kecil di situ. Lalu para sahabat berdiri ingin memarahi dia. Nabi mengatakan, tunggu, biarkan dia, jangan sakiti dia. Karena kalau dia ditahan atau dicegah, itu akan menyakiti dia, udah terlanjur. Maka biarkan dia, jangan sakiti dia. Setelah dia selesai dengan hajatnya, maka Nabi kemudian ingin mengambil air, tetapi para sahabat mendahului beliau dan membersihkan kotoran laki-laki tadi. Setelah selesai, Nabi memanggil dia, lalu mengajak dia berbicara baik-baik. Walaupun tidak disebutkan secara detail, apa yang Nabi ucapkan kepada laki-laki ini, tetapi kesimpulannya dengan kelembutan Nabi bertanya tentang siapa namanya, dari mana asalnya, lalu memberi nasihat ini tempat apa, kenapa tidak boleh buang air kecil di sini. Setelah Nabi menasihatinya baik-baik, akhirnya dia kemudian masuk Islam. Dan setelah dia masuk Islam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, rahmatilah saya dan juga Rasulullah SAW, yang lain jangan. Sampai dia berdoa seperti itu. Rahmati saya dan Rasulullah saja, yang lain jangan. Karena dia sebel sama yang lain. Sama Rasul dia cinta. Kemudian Nabi tersenyum dan mengatakan, kalau berdoa jangan berdoa seperti itu. Doakanlah kebaikan buat semuanya. Baru dia katakan, ya Allah rahmati saya, rahmati Rasulullah, rahmati kami semuanya. Sikap lemah lembut. Termasuk juga ada seorang laki-laki di zaman Nabi yang seringkali merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Sampai suatu ketika dia berhasil ditangkap oleh para sahabat, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi menyuruh sahabat untuk mengikat dia di salah satu tiang masjid. Jadi dulu masjid juga berfungsi sebagai penjara darurat. Dia diikat di tiang masjid. Setiap kali Nabi datang ke masjid, Nabi tersenyum kepada dia dan bertanya, bagaimana kabarmu? Awalnya dia marah. Udah tahu diikat, nanya kabar. Terus Nabi datang lagi, dia ditanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana kabarmu hari ini? Terus Nabi bertanya. Intinya Nabi menyapa dia, walaupun dia musuh. Dan ternyata lama-kelamaan, dengan sapaan Nabi yang lembut, tulus, dan senyum Nabi yang luar biasa, akhirnya dia menjawab, baik wahai Muhammad. Bagaimana kabarmu? Baik wahai Muhammad. Lalu Nabi mengatakan, lepaskan ikatan dia. Setelah dilepaskan ikatannya, Nabi bertanya kepada dia, menurutmu apa yang harus kami lakukan kepadamu? Kata dia, kalau engkau mau lepaskan saya akan pulang ke kampung saya, akan saya ambil harta yang banyak, lalu saya berikan kepadamu tebusan terhadap diri saya. Dan peganglah janji saya. Maka Nabi mengatakan, tidak. Engkau tidak perlu menebus, engkau bebas.
Dia mengatakan, saya bebas? Ya, tapi kalau kamu ingin kembali ke negerimu, mandilah terlebih dahulu. Dia disuruh mandi. Setelah dia selesai mandi, dia diajarkan cara berwudu. Ternyata gara-gara keadaan suci itu Allah menurunkan hidayah ke dalam hatinya, lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia ketemu dengan Rasulullah, dia mengatakan, sungguh dulu engkau adalah orang yang paling saya benci, maka sekarang engkau adalah orang yang paling saya cintai. Allah mengubah sesuatu dengan sifat lemah lembut yang tidak bisa diubah dengan sifat yang kasar dan keras. Lalu muncul lagi adegan, seorang laki-laki di zaman Nabi, Muslim, tapi dia suka minum. Lalu ketika dia dalam keadaan mabuk, dia suka mengganggu orang di jalan. Sehingga ditangkap oleh para sahabat, dihadirkan kepada Nabi. Nabi mengatakan, ikat dia di depan masjid. Lalu Nabi mengatakan, kita akan menghukum dia dengan cara setiap orang yang datang ke masjid mengambil sendalnya dan memukul dia dengan sendal mereka. Setiap masuk masjid. Setiap masuk masjid, sendal dipegang, pukul. Dan memukulnya pun di bagian yang tidak akan melukai. Mungkin di lengannya atau di kakinya. Dipukul lalu masuk ke masjid. Supaya dia sadar. Lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki, sahabat, memukulnya sambil mencela dengan mengatakan, celaka kamu. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan begitu. Janganlah engkau membantu syaitan untuk mencelakakan saudaramu. Tegas, tetapi tetap menjaga kehormatannya. Sampai Nabi bersabda, kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, ada bab yang khusus masalah ini. Nabi bersabda, jika budak perempuan kalian berzina, maka cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina untuk kedua kalinya, cambuklah dia, tetapi jangan mencela dia. Kalau dia berzina lagi untuk ketiga kalinya, maka juallah dia walau dengan harga seutas tali yang murah, tetapi jangan mencela dia. Dalam Islam tidak ada ruang untuk mencela siapapun. Tetapi hukum, hak agama untuk ditegakkan. Sedangkan celaan bukan bagian dari agama. Ini sikap lemah lembutnya Islam tanpa kehilangan ketegasannya. Kemudian Nabi juga mengatakan tentang bagaimana seorang suami kepada istri. Istausu bin nisa'i khairan, fa innal mar'ata khuliqat min dhila, wa inna a'wajad dhila a'lah. Perlakukanlah istri kalian dengan lemah lembut, dengan baik. Karena sesungguhnya perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang atasnya. Jika kalian terlalu kaku, keras, mereka akan patah. Dan jika kalian membiarkan, mereka tetap bengkok. Istausu bin nisa'i khairan. Perlakukan mereka dengan lemah lembut. Ini diantara banyak sekali riwayat-riwayat tentang pentingnya sifat lemah lembut, walaupun bukan berarti tidak ada ketegasan sama sekali. Yang ketiga, setelah hayyinin, rendah hati, layyinin, lemah lembut, ada sahlin. Sahlin itu mudah dan memudahkan. Kalau ke dirinya easy going, kalau ke orang lain itu dia sangat gampang, enjoy gitu. Tidak terlalu mempersulit urusan orang lain. Dan saking ingin memudahkan urusan orang lain, Nabi SAW sering kesulitan sendiri. Saking ingin memudahkan urusan orang lain, sampai beliau sering kesulitan sendiri. Di antaranya, suatu saat Nabi sedang berada di pasar, tiba-tiba ada seorang perempuan, kemudian meminta Nabi, hei anak muda temenin saya belanja. Nggak tahu kalau itu Rasulullah. Ditemenin sama Nabi, angkat barang-barangnya sampai selesai semuanya, kemudian diantarkan ke rumahnya sehingga Nabi jadi tidak menyelesaikan hajatnya sendiri demi memudahkan urusan orang lain. Karena Allah berfirman, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah mudahkan urusan-urusan dia nanti di akhirat. Dan kita tahu akhirat itu hari ketika urusan akan sangat sulit dan kepayahan. Nabi memudahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang juga cukup terkenal, suatu pagi Nabi SAW lapar, kemudian beliau datang ke dapur istrinya membuka-buka, kalau bahasa kita mungkin membuka panci gitu, ingin mencari makanan apa di dapur. Ternyata hari itu Aisyah belum memasak apa-apa. Sehingga Nabi ketika lagi buka-buka panci di dapur, tiba-tiba Aisyah muncul. Nabi tidak ingin mempersulit Aisyah, sehingga tiba-tiba Nabi mengatakan, ya Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah otomatis mengatakan, oh ya sudah kalau gitu sekalian, memang saya hari ini tidak memasak. Bukankah puasa sunnah boleh niat belakangan dengan syarat belum makan apa-apa? Akhirnya Nabi yang tadinya niat tidak puasa, gara-gara tidak ada makanan dan tiba-tiba Aisyah muncul. Dan kalau Nabi sampai ketahuan lagi buka-buka panci, nanti Aisyah terpaksa harus belanja, masak segala macam.
untuk memudahkan Aisyah, Nabi mengatakan langsung, Aisyah, hari ini saya berpuasa. Sehingga Aisyah tidak perlu merasa bersalah karena tidak memasak hari itu. Lihat bagaimana Nabi memudahkan urusan keluarganya. Bahkan ketika ditanya kepada Aisyah, ya Aisyah, apa yang dilakukan Nabi di rumah? Aisyah mengatakan, Nabi di rumah sibuk menyelesaikan semua urusan istri-istrinya. Jadi Nabi kalau di luar, orang berlomba-lomba menyelesaikan hajat beliau, kalau di rumah, beliau justru sibuk dan tidak berhenti untuk menyelesaikan hajat keluarganya. Menyelesaikan urusan orang lain, sahlin, memudahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala senang memudahkan urusan hamba. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin memudahkan kalian dan tidak ingin mempersulit kalian. Lalu siapa kita yang ingin mempersulit urusan orang lain? Bahkan Allah saja ingin memudahkan urusan kita. Yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, sifat yang dicintai Allah dari seorang hamba adalah qaribin. Qaribin ini lalu menjadi bahasa Indonesia, karib, artinya dekat. Akrab, tidak jaim. Orangnya itu mudah untuk bergaul. Baru kenal dengan dia langsung akrab. Dan juga bukan berarti dia terlalu sok akrab atau caper dan seterusnya, tetapi mudah bergaul dengan dia. Tidak ada jarak, tidak membuat orang sungkan. Rasulullah SAW ketemu dengan siapapun, orang itu akan mudah curhat kepada beliau. Bahkan seorang perempuan yang baru kenal beliau, dengan nyaman curhat kepada beliau. Datang seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Allah la yastahi minal haq? Allah tidak malu kalau kita ngomong tentang suatu kebenaran? Kata Nabi, ya. Memangnya ada apa? Kata dia, ya Rasulullah, bagaimana cara membersihkan haid? Seorang perempuan nyaman bertanya itu kepada Rasulullah. Dan pasti tidak akan nyaman bertanya itu kepada yang lain. Bagaimana cara membersihkan haid? Nabi mengatakan, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana? Kata Nabi, ya dibersihkan. Kata dia, ya tapi bagaimana ya Rasul? Akhirnya Aisyah yang mendengar pertanyaan ini, memegang tangannya, membawa dia masuk ke dalam dan dijelaskan secara lebih jelas, lebih detail, karena Nabi tidak mungkin menjelaskan itu kepada yang bukan mahramnya. Tapi intinya di sini, betapa seorang perempuan merasa nyaman untuk curhat, menanyakan perihalnya kepada Rasulullah, termasuk sampai turun ayat curhat di dalam Al-Quran. Tahukah kita surat curhat di dalam Al-Quran? Surat curhat itu namanya Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya curhat. Kalau kita baca Al-Mujadilah artinya perempuan yang sedang curhat. Sampai turun ayat tentang curhat, seorang perempuan datang kepada Rasulullah dan menanyakan perihal masalah keluarganya kepada Rasulullah SAW. Dan tidak ada orang yang datang kepada Nabi dalam keadaan kecewa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tunjukkan 4 sifat ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari keluarga, tetangga, siapapun, bahkan orang yang kadang kita tidak kenal di jalan. Bukankah dengan tersenyum kita bisa mencairkan suasana? Bukankah dengan sedikit mengalah itu tidak akan merugikan kita? Kita adalah muslim. Dan sebagai muslim, kita punya tanggung jawab untuk memperlihatkan bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang terbaik. Jangan sampai agama Islam ini dicela, justru karena akhlak kita yang tidak baik. Berarti kita telah mencoleng agama kita sendiri. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum, wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah kalian saling mencela, karena bisa jadi orang yang dicela itu lebih baik daripada orang yang mencela. Begitu juga sekelompok perempuan. Jangan mencela kelompok perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Intinya, ayat-ayat akhlak di dalam Al-Quran itu sangat banyak, dan jangan lupakan bahwa akhlak itu sama pentingnya dengan akidah dan ibadah. Dan bukan berarti mengambil akhlak membuang akidah dan ibadah, atau sebaliknya, mengambil akidah dan ibadah saja tapi mengabaikan akhlak. Islam adalah sebuah kesatuan. Memahami Islam itu harus kafah. Udkhulu fis silmi kafah.
masuklah kalian ke dalam agama ini secara utuh. Utuh artinya tidak mengambil sebagian ayat dan membuang sebagian yang lain. Mengambil satu sunnah dan membuang sunnah yang lain. Mengambil satu syariat dan membuang syariat yang lain. Maka siapapun yang membeda-bedakan antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu sunnah dengan sunnah yang lain, satu syariat dengan syariat yang lain, sungguh dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ayat dan hadis-hadis tentang akhlak ini dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang dijanjikan kepada kita, yaitu terhindar dari api neraka. Terakhir, marilah kita sama-sama berdoa, dan saya selalu berharap kaum muslimin di seluruh dunia, hari Jumat adalah yaumud du'a, hari diijabahnya doa. Maka bantulah saudara-saudara kita di Suriah, di Palestina, di Rohingya, di seluruh dunia, termasuk mungkin yang di Indonesia seperti di Aceh dan di seluruh Indonesia. Bantulah mereka dengan doa. Mudah-mudahan doa-doa kita akan meringankan urusan-urusan mereka dan akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana walil muslimin. Allahumma ighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في سوريا. اللهم انصر المسلمين في العراق. اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في روهينيا. اللهم انصر دعوتنا يا الله. اللهم اشف صدور المسلمين يا الله. اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, maafkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada bangsa kami ini pemimpin-pemimpin yang taat kepadamu dan adil kepada manusia. Berilah petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami dan bimbinglah ulama-ulama kami. Berilah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia dan bangkitkanlah Islam di tangan-tangan para pemudanya. Berikanlah kepada kami keluarga-keluarga yang menjadi penyejuk mata kami dan jadikanlah kami imam dalam ketakwaan. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, saudara-saudara kami di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar, di Yaman, di Mesir, dan di seluruh dunia ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di Nanggro Aceh Darussalam dan kuatkanlah kesabaran mereka. Hindarkanlah negeri ini dari malapetaka dan musibah-musibah yang akan mengambil dan menyakiti urusan dan menyulitkan urusan kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, satukanlah barisan kaum muslimin, satukanlah hati kaum muslimin. Engkaulah yang menggenggam hati hamba-Mu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin,
Jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang menolong agamamu. Jangan engkau biarkan kami menjadi orang yang hanya duduk berpangku tangan dan membiarkan agamamu dalam keadaan terlunta-lunta. Ya Arhamar Rahimin, selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari azab kubur. Berikanlah kepada kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Benar kan kata Allah, kalau mereka fuqara, yughnihimullah, maka Allah akan memberikan kekayaan untuk mereka atau kecukupan. Jadi obat hati itu adalah yakin kepada Allah. Dan cara yakin kepada Allah, baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji di dalam banyak ayat untuk bisa menjadi iman, menambah faith, menambah keyakinan di dalam hati kita. Tinggal kita baca aja. Banyak banget ayat-ayat kayak gitu. Jadi begitu kita galau tentang gimana nanti nih, apa yang harus saya kasih, gimana menafkahi, baca nih ayat. Gitu juga kalau misalnya kita cari kerjaan atau cari nafkah. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita banyak sekali ayat-ayat yang menjadi janji dari Allah bahwa siapa yang yakin kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Itu banyak banget ayat kayak gitu. Salah satunya teman-teman bisa baca minimal banget teman-teman bisa baca di surat Hud ayat 6. Coba baca surat Hud, surat 11 ayat 6. Ini juga ayat untuk ngecas iman kita. Apa kata Allah di ayat 6 surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Gak ada satupun hewan yang melata di muka bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah yang menjamin rezeki bagi mereka. Terus kenapa kita khawatir? Kenapa kita galau? Kan Allah yang menjamin, dan jaminan Allah itu sebaik-baik jaminan dijamin oleh perusahaan asuransi atau finance. Itu aja kita udah yakin gimana dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ada orang yang ngambil asuransi kesehatan, dia nggak khawatir dengan sakit. Ada orang yang mengambil asuransi kendaraan, dia nggak khawatir kelecet atau terjadi kecelakaan, dirampok atau dicuri kendaraannya. Ada yang total loss only misalnya atau all risk, dia nggak khawatir. Kenapa? Ada yang menjamin. Ada orang yang mengambil asuransi pendidikan, dia nggak khawatir dengan harga pendidikan yang semakin mahal karena ada jaminan. Kalau kita masih sering ragu dan sering khawatir dengan hidup kita, berarti kita nggak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makin kita yakin dengan jaminan Allah, makin hilang rasa khawatir dalam hidup kita. Tenang ajalah, ada Allah. Ketika kita ada masalah sedikit, kita tinggal klaim. Dan mengklaim asuransi Allah itu lebih gampang daripada ngeklaim asuransi manusia. Ngeklaim asuransi manusia tetap aja ada biayanya. Tapi ngeklaim kepada Allah itu nggak ada biayanya, nggak perlu pakai nomor antri, nggak perlu jauh-jauh keluar dari rumah. Kita tinggal mengangkat kedua tangan kita mengatakan, Ilahi, Rabbi, saya ada masalah nih. Tetapi Engkau Maha Besar. Dan setelah itu, hati kita akan langsung tenang. Ini teman-teman, di antara obat terhadap semua penyakit hati itu adalah belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman bisa baca juga nanti surat Al-Mulk. Ini surat yang benar-benar ngebooster hati kita. Jadi sesi pertama ini saya pengen sharing. Ternyata kalau kita pengen menghilangkan semua penyakit hati kita, mulailah dari belajar iman, belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen belajar menjadi orang yang menjalani hidup itu penuh dengan keyakinan, penuh dengan harapan, orangnya optimis,
Caranya belajar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara belajar yakin kepada Allah, baca ayat-ayat Allah, terutama ayat-ayat booster tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawat, dalam penciptaan langit. Bukan cuma di langit, tapi penciptaannya, prosesnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Langit, bumi, silih bergantinya malam dan siang atau musim, di situ ada bukti-bukti bahwa Allah Maha Kuasa. Kalau itu aja buat Allah gampang, cuma kun fayakun, apalagi cuma ngurus kita yang cuma kecil dibandingkan langit dan bumi. Kita itu dibandingkan langit dan bumi, gak ada apa-apanya. Kalau langit dan bumi aja buat Allah gak ada apa-apanya lagi, apalagi kita. Jadi intinya teman-teman, kenapa kita khawatir kalau Allah menjamin kehidupan kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah berjanji menolong kita? Kenapa kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita?